Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria berusia lebih setengah abad mencuri puluhan sepeda motor di Samarinda. Fenomena alam mirip puting beliung muncul di Pulau Derawan, Kabupaten Berau. BMKG menyebut fenomena itu dengan sebutan water spot. Uji nyali mewarnai Bayangkara Overland 2024 yang berlangsung di seputaran kawasan Ibu Kota Nusantara. Wih, angin puyuh. Wih. Fenomena alam mirip angin puting beliung direkam pengunjung Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Minggu siang. Dalam rekaman tersebut terdengar teriakan warga tentang angin puyuh atau puting beliung. Ini menyebabkan sejumlah wisata dan warga diliputi cemas. Perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Berau menyatakan, fenomena itu sebutannya adalah water spout atau belalai air. Itu karena kejadiannya di laut. Secara ilmiah, water spout terbentuk dari sistem awan cumulonimbus atau CB yang dipengaruhi tekanan lapisan udara atau labilitas atmosfer. Sebenarnya sama mas seperti puting beliung, cuman yang membedakan adalah lokasi kejadiannya. Jadi kalau angin puting beliung itu kejadiannya itu di darat, kalau misalnya water spot itu di laut. Jadi sebenarnya dua fenomena itu sama, cuman beda istilah karena lokasi kejadiannya berbeda. Seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya kita bicara terjadinya, itu sebenarnya fenomena tersebut terjadi karena adanya awan CB di wilayah tersebut yang didukung dengan labilitas atmosfer yang cukup kuat. Nah, jadi awan CB itu seperti yang kita ketahui itu dia itu pada saat fase matangnya itu kadang bisa mengeluarkan downdraft. Downdraft itu arus angin yang kuat menuju ke bawah gitu ya, di bawah awan CB-nya itu, yang mana kalau misalnya memang di bawahnya itu ada labilitas atmosfer yang cukup kuat, situ ada potensi terjadinya puting beliung kalau di darat atau misalnya water spot kalau di laut seperti itu. Terbang seng angin puyuh. BMKG menyatakan potensi water spout atau belalai air kecil kemungkinan akan kembali terjadi. Meski begitu, mereka mengimbau warga tetap waspada, terutama saat sedang beraktivitas di laut. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sejumlah relawan kemanusiaan di Samarinda Senin siang dikerahkan untuk membantu membersihkan rumah sakit Islam di Jalan Gurami, Samarinda Ilir. Ini mereka lakukan menyusul rencana dibukanya kembali pelayanan di rumah sakit tersebut pasca ditutup tahun 2016. Pihak rumah sakit menyatakan gotong royong sudah berlangsung 2 hari. Sebelumnya, gotong royong dibantu oleh warga, tentara, polisi, dan sejumlah relawan. Di hari kedua, gotong royong sepenuhnya dikerjakan relawan Taruna Samarinda atau RTS. Dari UTS TSC Samarinda melakukan kerja bakti di area Rumah Sakit Islam Samarinda. Semoga ke depannya Rumah Sakit Islam bisa segera beroperasi kembali
dan keringat teman-teman hari ini menjadi amal Insya Allah hari ini sampai sore bisa kita selesaikan, Pak. Kemarin kita sudah mulai dari hari Kamis dibantu dengan beberapa, ada Babinsa, ada masyarakat setempat, karyawan Lamar Rumah Sakit Islam, dan hari ini disupport full oleh teman-teman relawan IPS TFC Samarinda. Kan sudah kita amankan untuk nanti kita tempatkan di dalam untuk Sementara pihak Yayasan Rumah Sakit menyatakan sepenuhnya sudah siap untuk mengoperasikan rumah sakit. Tinggal kita taruh tempat tidur. Kendala mereka saat ini adalah kelengkapan medis untuk ruang operasi, kebidanan, dan penyakit dalam. Sudah siap kita pasangi tempat tidur. Ini ruangan anak ya. Kita tidak bisa hanya ini difungsikan, walaupun ini saat ini juga bisa kita fungsikan. Tapi harus juga yang lain ya, yang lain terutama 4 besar ya, bedah, anak, kebidanan, dan ruang bedah, ruang anak, kebidanan, dan penyakit dalam, minimal itu yang kita persen. Di tangan yayasan ini izinnya adalah tipe D masih ya. Harapannya nanti kalau kita lihat semua ruang ini berfungsi ya, supporting dari seluruhnya, terutama yayasan beserta seluruh jajaran lain, ini bisa dioperasionalkan dengan tipe C. Rumah sakit Islam ini berhenti beroperasi tahun 2016 setelah Pemprov Kaltim mencabut hak pinjam pakai gedung bekas rumah sakit umum tersebut. Itu berdasarkan surat keputusan Gubernur Kaltim yang ditandatangani Awang Faruk Ishak. Dari upaya yang dilakukan, Rumah Sakit Islam dalam waktu dekat bisa kembali beroperasi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kalau untuk hiburan dan lain-lain adalah di Balikpapan. Jadi yang paling beruntung adalah... Diskusi publik terkait masalah hukum yang berlangsung di Balikpapan menghadirkan Hotman Paris Hutapea. Acara ini pun menarik minat berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga Kesultanan Kutai Ing Martadipura Tenggarong. Kenapa Bapak nggak minta daerah istimewa seperti Jogja? Hotman menyebut dirinya hadir di Balikpapan ini bukan untuk menangani perkara. Ia hadir untuk memenuhi undangan panitia yang menggelar diskusi terbuka. Dari diskusi ini, ia mendapat berbagai persoalan hukum. Terus ngurus orang sakit, satu kali. Lubang siapa? Lubang kumur dari korban. Yang udah meninggal itu? Udah. Ada di situ. Saya datang ke Kopi Joni Balikpapan tidak terkait kepada satu kasus. Semua kasus yang menyangkut para pengais keadilan, ya. Jadi datang bukan untuk kasus IKN, enggak. Kebetulan salah satu pengais keadilan itu justru yang datang adalah Sultan Kutai yang katanya adalah keturunan ke-21 dari Raja Kutai. Ya tentu tadi Sultan Kutai tadi mengutarakan ada 7.100 warganya yang butuh kepastian hukum atas ganti rugi tanahnya. Jadi nanti dia akan berhubungan dengan tim pengacara Hotman 911 di Balikpapan. Saya ingin mengatakan masalah kasus hukum saya. Salah satu warga yang berharap bantuan hukum dari kubu Hotman adalah Lilis Endah Setiawati. Kepada Hotman Paris, ia mengaku tengah menghadapi perkara jual beli lahan. Di situ saya dihalang-halangi untuk Tekanannya apa? Masalah terlalu lain, masalah ini. punya hutang-hutang dengan jaminan yang sudah disepakati bersama di notaris, dan saya yang sudah melaksanakan sesuai petunjuk dari PPAT masih bisa salah. Saya pikir ya untuk hukum di Indonesia ini perlu diperbaharui. Kalau dari notaris itu kan sama aja dengan menteri, wakil menteri kehakiman, masih bisa salah. Kita yang warga, kaum awam ini yang nggak tahu hukum, bagaimana? Kita mau cari yang benar itu keadilan di mana? Kan sudah coba dilaporkan ke kepolisian, Bu? Kalau di kepolisian enggak ya, lebih ke perdata. Mungkin beliau yang punya keluhan sedikit terkait persoalan yang dihadapi. Mungkin langsung aja Pak Romando.
Banyaknya warga yang mengadukan persoalan hukum, Hotman meminta agar menyampaikan kepada timnya di Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.